Kalau dari segi politik saya pikir nggak akan eh, ada perbedaan, tapi juga tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Kita bisa lihat bagaimana untuk ke kawasan ini, ke ASEAN, misal ke Southeast Asia misalnya, itu Joe Biden tentunya akan menjadi lebih merangkul, dan ini kelihatan sekali misalkan di dalam zamannya Pak Barack Obama juga kita bisa lihat bagaimana dia punya program Private to Asia gitu kan, termasuk juga Southeast Asia atau terutama malah untuk di Asia Tenggara ini. Nah, kemungkinan Joe Biden akan meneruskan itu semua, dan kita tentunya akan menjadi lebih akan mendapatkan banyak kesempatan juga. Tetapi di lain sisi tensi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok itu tentu saya pikir tidak akan berkurang, tidak akan menurun. Kemungkinan besar malah akan lebih eskalasi lagi ya. Nah, permasalahannya untuk Amerika Serikat, untuk Indonesia serta juga negara-negara ASEAN yang lainnya, itu jangan-jangan Joe Biden karena kedekatan juga dengan negara-negara Asia ini itu menjadi lebih demanding gitu ya. Takutnya kita akan dihadapkan pada pilihan bahwa mendukung Amerika atau mendukung Tiongkok. Kalau sekarang ini kemungkinan yang kelihatan adalah Trump itu berjalan sendiri saja, Amerika berjalan sendiri aja, dia tidak terlalu peduli apakah negara-negara lain mendukung Tiongkok atau tidak, kecuali untuk beberapa hal seperti misalnya permasalahan teknologi, tetapi itu pun juga masih limited sifatnya, masih terbatas sifatnya. Nah, yang ditakutkan adalah kalau nanti misalkan tuntutannya lebih tinggi lagi, ya. Jadi kita harus melakukan pemihakan gitu. Nah, ini yang tentunya harus kita antisipasi ke sana, baik dari sisi politik, terutama bahkan dari sisi ekonomi, karena ini semua termasuk juga misalnya penggunaan teknologi-teknologi baru ke depan yang terkait dengan digital, yang sekarang ini tapi kalau memang ada Cold War yang sekarang ini berlangsung lebih menjadi hot, lebih panas, itu perang teknologi ini serta perang ekonomi ini akan menjadi lebih luas lagi. Pak Yose, kita mencoba lihat standpoint dari para pelaku pasar, kemudian pelaku ekonomi dan masyarakat secara global. Apakah areanya abu-abu atau sebenarnya semudah apa sih memetakan kira-kira Amerika ini akan lebih friendly di bawah Demokrat atau di bawah Republik kalau kita berbicara mengenai hubungan diplomasi dan ekonomi dengan negara-negara lain. Anda melihat seperti apa? Kira-kira mata global itu memandang Amerika akan lebih friendly di Demokrat atau di Republik dengan situasi seperti ini? Situasi sekarang ini mungkin bukan masalah Demokrat atau Republiknya. Ini adalah kondisi extraordinary kan yang luar biasa gitu ya. Jadi kemungkinan besar yang dilihat adalah personalnya. Apakah Donald Trump bisa memberikan tindakan yang lebih tepat untuk menangani krisis yang ada sekarang ini atau tidak? Atau apakah Biden yang lebih tepat? Mungkin kalau Republikan memajukan orang lain selain dari Donald Trump, itu ada kemungkinan dia bisa memenangkan juga. Tetapi sekarang ini kita punya Donald Trump nih. Jadi kelihatannya apa yang sudah dilakukan selama 9 bulan belakangan ini tentunya akan menjadi record yang menjadi dasar bagi para pemilih di Amerika Serikat untuk menentukan itu semua. Jadi nggak terlalu karena Demokrat atau Republikannya menurut saya.